Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Iya, Kak, kita bakal ngebahas soal bursa transfer kan. Oke. Mau mendekati Januari ini ya. Betul, bursa transfer musim dingin. Mungkin saat ini tayang sih udah Februari. Benar juga, saya lupa. Jadi kan sebenarnya bursa transfer ini satu momen yang ditunggu-tunggu sama fans sepak bola. Benar. Gitu. Soalnya dia bisa menentukan nasib atau masa depan sebuah klub. Betul itu bisa sekali. terlihat kayak gimana gitu ya. Sebenarnya bursa transfer ini bukan cuma ditunggu-tunggu sama fans bola, Yap. tapi sama kita semua. Iya dong. Karena nunggu transferan. Iya, bursa transfer Iya, bursa income ya. Selanjutnya Kak. Nah, si bursa transfer ini adalah penting bagi tim yang dirasa ketika ada setengah musim itu udah berjalan atau ketika bursa transfer musim panas di uji coba kurang bagus. Ya. untuk menambal area yang harus diperbaiki tadi. Iya, Jadi ketika wah ternyata komposisi tim ini kurang nih. Bursa transfer ini adalah satu-satunya Bisa jalan untuk nambal, menambal benar, itu. Si bursa transfer ini juga jadi sarana klub untuk mendapatkan cuan. Mendapatkan cuan. Jadi kalau misalnya dia kalaupun gak mau spend money buat ngedatangin pemain, dia bisa ngejual pemain yang udah tidak bisa join di klub ini. Bener. Gitu. Ada contohnya Ousmane Dembele Kak. Oke. Dia direkrut 100 juta berapa gitu sama Barcelona dan nyampe Barca dia langganan cedera. Allah. Jadi ada meme-nya tuh, jadi si Dembele ini cedera. Bangun-bangun pelatihnya udah jadi sapi. Dia gak nyadar. Tiba-tiba ganti pelatih. Nah, ini kita bahas soal apa itu bursa transfer. Jadi bursa transfer ini adalah jangka waktu yang ditetapkan sama operator liga soal kapan pemain itu bisa pindah ke sebelasan. Jadi gak bisa bebas ya Nggak pemain bisa bebas, itu masuk bener. ke tim. Ada jangkanya lah gitu. Kalau di Eropa tuh biasanya 2 kali, yaitu di awal musim sama di tengah musim. Biasanya kan awal musimnya tuh musim panas ya. Jadi sekitar Juli Agustus Sebelum liga mulai. sampai dan Januari gitu. Kalau di Asia tuh biasanya tuh di awal tahun sama pertengahan tahun. Beda karena jadwal Beda. liganya juga ya. Kayak MLS, kayak Liga Amerika Selatan tuh kalau nggak salah dimulainya awal tahun, berakhirnya akhir tahun gitu. Yang bingung itu di Liga Indonesia kan. Waduh, karena itu dia. jadwalnya tuh nggak pasti lah. Kapan dimulainya, kapan berakhirnya tuh benar-benar nggak pasti. Makanya pemainnya lebih senang main di TikTok aja. Karena dia gak jelas mau kemana. Kayak Jupe ya. Iya. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan aku. Jadi artis TikTok kebanyakan Saya sekarang. juga nungguin ini Fish Cardut dijual nih. Benar juga. Nah, kalau misalnya tadi bursa transfer itu jadi mungkin yang bertanya tadi awalnya dibukanya kapan, sekarang ditutupnya kapan? Nah, di Eropa sendiri biasanya tanggal 31 Agustus malam, tengah malam ya. Tapi kalau misalnya hari libur yaitu Sabtu Minggu biasanya ditutupnya pas September, awal besoknya September. atau lusanya ya. Karena ya libur gitu ya. Jadi si ini juga tergantung sama operator si liganya sendiri, FA dan lain-lain. Liga Inggris biasanya sempat ditutup sehari sebelum liga dimulai, pukul 5 sore. Jadi liganya dimulai 5 sore tuh ditutup. Jadi deadline surat-surat tuh jam 5 itu masih bisa diproses sebenarnya. Tapi si aturan ini akhirnya dicabut karena liga lain pada gak bisa kayak Inggris Gak ngikut gitu. kayak Inggris, ya, benar-benar. Ya, soalnya Inggris kan waktu itu kayak liga mulai itu misalkan tanggal 10. Inggris itu tanggal 9 Agustus Kak. Sementara liga lain tuh 31 beres. Agustus. Iya, gitu. tanggal satunya ya. Mereka berharap liga lain juga ngikutin, tapi malah Inggris yang ngikutin ke yang lain ya. Terus soal bagaimana bursa transfer ini bekerja kan. Biasanya bursa transfer ini menghadirkan istilah dan cerita yang rumit. Oke. Kayak misalkan transfernya Griezmann ke Barcelona. Waduh. Jadi Griezmann ini dibayar sama Barca ini 120 juta Pound. 120 juta euro mungkin ya. Itu tuh 120 juta euro itu dari mana? Itu dari klausul pelepasan Kak. Release clause-nya Griezmann gitu. Di sisi lain Atletico menganggap release clause-nya Griezmann ini tuh 200 juta gitu. Jadi itu tuh kayak ada konflik-konflik lah. Terus ada juga transfernya De Gea ke Real Madrid 2014 ya kalau nggak salah. Tapi naas gitu. Karena gagal cuman
nggak kekirim si dokumennya. Berkas-berkasnya. Iya, aduh kocak banget. Jadi buat paham apa itu bursa transfer ya tidak semudah ya pemain ini nganggur atau lagi dipakai klub ini pindah di Januari. Gak bisa kayak gitu, gak bisa langsung pindah tiba-tiba karena si pemain itu diandaikan sebagai karyawan dan klub itu perusahaannya. Benar. Jadi si pemain itu punya kontrak, gak kayak PNS yang dikontraknya sampai pensiun. Gak bisa PNS tiba-tiba saya resign jadi PNS. Bisa sih sebenarnya. Cuma kan dikit yang melakukan hal seperti itu gitu ya. Makanya pemain bola ini bekerja keras. Ya. Wah iya. Gak bisa sambil main Zuma. Wah, karena bisa tiba-tiba dipecat. Oh iya. Iya, kalau mau PNS kan ya santai aja. Ini kemana sih arahnya? Nah, si pesepak bola itu tadi bagaikan karyawan dengan kontrak berjangka atau perjanjian kerja dengan waktu tertentu atau PWKT. Betul. Iya. Nah, si perusahaan jadi ada dia tuh memperkerjakan karyawan ini tergantung juga kinerjanya. Betul. Jadi ada yang diberikan kontrak 1 tahun yang emang dilihat dia kinerjanya gimana, atau ada juga yang emang 5 tahun langsung gitu. Walaupun ya si kontrak itu juga di 5 tahun itu bisa jadi ya tadi ada pelepasan di tengah musim kalau misalnya tiba-tiba ya kinerjanya tidak bagus. Benar. Nah, sekarang kita ngomongin soal sistem transfernya kayak. Jadi saat durasi kontraknya masih berlaku, sering ada perusahaan lain yang pengen ngerekrut karyawannya. Iya, gitu. Biasanya nusuk dari belakang. Iya, padahal si karyawannya masih ada kontrak di situ. Nah, biasanya di kontrak nih karyawan nggak boleh pindah Kak sebelum kontraknya beres, kecuali dia bayar penalti atau istilahnya bayar kontraknya dia itulah bayar sisa kontrak. Nah, penalti ini yang dibebankan sama perusahaan lain Kak. Soalnya si karyawan tuh biasanya nggak punya uang sebanyak itu gitu buat ngebayar penaltinya. Dan nilai transfer ini kalau di sepak bola yaitu tuh biaya penalti yang dibayarin klub buat ngebeli kontraknya si pemain gitu. Jadinya uang transfer tuh sebenarnya dari klub ke klub bukan dari klub ke pemain. Dan ini yang harusnya jadi dasar buat nggak menilai pemain berdasarkan nilai transfer karena uangnya tuh nggak dikasih ke pemain. Betul, harusnya masuk ke dia ya. Nah, yang biasanya menarik di bursa transfer ini biasanya ada intriknya. Betul. Ada yang misalnya nilai transfernya sengaja dimurahkan. Bisa buat apa? Karena buat menghindari pajak. Yang jadi pajaknya tuh kalau misalnya biaya transfernya dikit, pajaknya juga lebih dikit. Kayak gitu. Neymar kalau nggak salah. Betul, gitu. Untuk menghindari kayak gitu-gitu. Terus si biaya transfer ini juga dibesarkan biasanya untuk melalui aturan FPP. Jadi uang transfer ini kadang dikasih ke agen pemain soalnya. Jadi kan kayak pernah kita bahas si pemain itu biasanya dulu mah dipunyai pihak ketiga. Jadi ada manajemen pemain, terus klub itu lobbynya gak ke pemain tapi ke manajemen itu. Makanya dia juga dapat persenan biasanya. Kalau sekarang lebih dipermudah karena biasanya cuma punya agen. Si pemain itu punya agen. Jadi kalau misalnya transfer itu sekarang negosiasinya cuma antara si klub sama si agen itu. Pemainnya juga bahkan jarang dilibatkan biasanya. Nah, buat memahami soal contoh transfer, kita mencontohkan transfernya Zlatan Ibrahimovic dari Inter Milan ke Barcelona. Jadi Barca ini harusnya melakukan penjajakan terlebih dahulu ke Internya. Harusnya. Gitu. Jadi si Barca bilang ke Inter, gue pengen Zlatan. Iya, agak ada ya, kayak meminang anaknya gitu. Nah, secara moral tuh Barca tuh nggak boleh ngehubungin si Zlatannya dulu gitu kayak Zlatan, ayo dong main sama kami langsung ya. Kenapa? Karena ya itu tadi Kak, pemainnya masih terikat kontrak. Gitu. Normal secara legitimasi harusnya ke pihak yang memiliki kontraknya itu kan, bukan ke pemain yang kontrak itu. Nah, si internal di klubnya juga sebenarnya berpengaruh nih. Soalnya si Barcelona kan nggak mungkin tiba-tiba pengen Zlatan cuma karena melihat wah dia nih jago gitu. Kan ada juga persimpangan. Iya, benar juga. Tinggi gitu misalnya ya posturnya kayak gitu karena ada pasti proses internalnya dulu di klub Barcelona yang diomongin, wah ternyata kita selama ini kurang pemain seperti Ibra gitu. Jadi makanya si director of footballnya biasanya langsung nih request bisa nggak kira-kira kita mendatangkan si Ibra gitu. Jadi emang proses internal dulu baru tiba-tiba kita menghubungi perusahaan atau si klub lain gitu. Ngomong Internya ya. Nah, biasanya saat ditanya ke Inter tuh cuma ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama itu adalah nilai transfer. Misalkan Zlatan
Oke, 60 juta. Oke. Atau jawaban yang kedua adalah penolakan. Atau misalnya di ghosting. Itu yang ketiga. Inter ini awalnya memberikan penolakan Kak. Enggak, si Zlatan enggak kami jual gitu. Oke. Tapi agennya Zlatan yaitu Mino Raiola melobi Inter lah. Oke. Sampai akhirnya Inter ngasih nilai transfer buat dibayar sama Barca gitu Kak. Jadi emang si pemainnya juga ngaruh, soalnya misalnya bisa jadi si pemainnya gak betah di perusahaan yang lain. Jadi ngelobi gue pindahin aja soalnya mungkin gak cocok di sini. Benar. Nah, terkait dengan bicara dengan pemain tadi, biasanya klub ketika si klubnya udah sepakat antara dua klub itu baru bicara dengan pemain. Jadi si pemain yang kayak tadi si Ibranya si Barcelona ngelobi dia lagi gitu, setelah ngelobi tadi Internya, ngelobi lagi si Ibranya. Misalnya keadaan di Barcelona ini lebih bagus, kontraknya lebih oke, gajinya segala macamnya masih oke lah. Jadi misalnya si Ibra ini dinaikkan lah, dipuji-puji biar mau pindah lagi ke Barca ini gitu. Dan emang harus bervariatif juga sih. Kalau misalnya kontraknya sama kayak di Inter kan ngapain pindah gitu si Ibranya juga. Harus ada gitu. kenaikan lah gitu ya. Nah, setelah proses tadi biasanya udah deal nih dua-duanya. Proses terakhir yang paling menentukan itu tes medis. Betul. Ini biasanya gagal di sini. Iya, banyak yang bilang tes medis ini tuh kayak semacam formalitas. Betul. Karena mostly lolos tes medis gitu ya. Kayak SKCK aja formalitas. Benar. Ini jadi penting karena kondisi fisik pemain ini tuh kan yang paling utama ya di sepak bola. Kalau fisiknya dia jelek ya gimana mau main gitu. Jadi kalau kayak si Luna tuh nggak bisa Kak buat main di bola. Aduh, kenapa tuh? Ya Luna kan sakit apa ya, hati gitu. Iya. Dia kan suka sama Farrell. Aduh. Tapi si Farrell tuh disukain sama Rachel juga. Aduh. Ini agak jauh ya. Ini aja ya. Akhirnya si Rachelnya dia mendonorkan hatinya buat si Luna. Sebenarnya saya gak tahu loh apa yang dia omongin. Ini film Heart, nonton Heart dari Irwansyah. Irwansyah, saya kira yang baru dong, Ikatan Cinta. Kenapa jauh-jauh? Ikatan Cinta jelek. Aduh. Jadi ini juga yang dialami sama Dembaba Kak. Jadi dia mau pindah ke Stoke dan pas tes medis tiba-tiba dia ini Kak gagal tes medis gitu. Padahal si Dembaba ngerasa nggak ada apa-apa kan sama dirinya. Dan karena kegagalan di Stoke ini ngaruh ke karir dia. Jadi pas di West Ham dia tuh dibayar kalau dia main. Jadi cuma kalau dia pertandingan main, ya. Sedih banget deh gajian cuma gara-gara main doang. Dan setelah dari tes medis kalau pemain terkenal, dia bakal diperkenalkan ke supporter lagi. Iya, ada kalau Alexis Sanchez yang di awal kan main piano. Padahal gak ada hubungannya sama main bola. Gak jelas. Nah, teknisnya ketika hasil ujian medis sudah selesai dan dia udah bisa diperkenalkan ke klub, si transfernya dinilai selesai. Betul. Jadi proses ini proses biasanya lanjutnya di luar sepak bola, teknis sepak bola. Karena di Inggris itu biasanya kalau pemain dari luar negeri Inggris ada izin kerja dari kementerian harusnya. Kalau dari luar negara Inggris ya. Jadi biasanya kalau misalnya pemain dari luar Inggris harus pakai visa atau izin kerja. Betul. Benar. Contohnya ada di Maria gagal dapat izin kerja 2006 waktu pindah ke Arsenal. Yang kayak gitu tuh sebenarnya di luar teknis sepak bolanya kan. Nah, ini juga biasanya bukan pemainnya yang ngurus karena ya tadi pemain tuh biasanya bodo amat gitu dengan urusan berkas. Biasanya agen nih yang ngurusin tentang perizinan kerja dari luar negeri segala macam. Dan ini yang jadi masalah karena Inggris sudah keluar dari Uni Eropa, yang Brexit itu. Jadi dulu kan semua negara Uni Eropa kalau mau ke Inggris tinggal masuk. Benar, gitu. Punya ini yang sama gitu ya, visa dan paspor yang sama. Kalau sekarang mah negara-negara manapun di luar United Kingdom harus pakai visa buat masuk ke Inggris. Makanya waktu Ralf Rangnick waktu ke MU itu kan agak delay karena dia nunggu si visanya gitu. Ini juga ada contoh dari Wellington. Jadi dia nggak dapat izin kerja juga Kak waktu pindah ke Arsenal tahun 2010. Arsenal kan sayang ya udah ngebeli dia gitu, akhirnya dia dipinjemin ke klub di Spanyol. Iya, yang punya ini ya. Selama 5 tahun. Tujuannya tuh biar dia mendapatkan paspor Spanyol. Kan kalau di luar semudah itu ya. Kayak kita dapat paspor kewarganegaraan. Betul. Gitu. Cuma setelah dia dapat paspor Spanyol,
permainannya menurun Kak. Jadi agak untung juga Arsenal. Gak jadi ya. Ini sama kayak ceritanya John van Boekering. Jadi dia kan main di Feyenoord ya. Feyenoord tuh ya bagus lah. Oke. Saat dinaturalisasi ke Indonesia, kualitasnya turun. Tapi Padahal berat badannya naik. Jadi gede banget sih. standarnya biasanya makan mie ayam tuh biasanya habis latihan aja. Aduh, Kak, menarik banget bahasan kita di episode kali ini. Buat yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id dan setanmerah.net. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola Indonesia hanya di iChannel setiap hari Minggu jam 7:30 malam. Dan kami dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Padahal tinggal bawa fotokopi KTP biasanya. Kemana? Kalau mau ngurusin berkas-berkas. Nggak bisa deh. Aduh.